Bisnis jaringan atau dikenal dengan sebutan bisnis multi-level marketing (MLM) digandrungi oleh sebagian orang karena selain bisa dilakukan di rumah dan mana saja, keuntungannya juga sangat menggiurkan. Namun tak jarang berbisnis model ini kadang disalahartikan bagi sebagian orang lainnya, seperti ketakutan karena tidak memiliki jaringan sehingga tingkat keberhasilannya kecil atau dipenuhi pikiran penutupan poin dan lain sebagainya. Benarkah demikian? Let's talk about it. Sekali lagi, dan lagi. Saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini jika konten yang saya sajikan bermanfaat bagi Anda. Dan share konten ini agar dapat bermanfaat bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Mau berbisnis model apapun, jika Anda serius memulai dan membangunnya, kemungkinan sukses sudah pasti ada di depan mata. Nah, berikut ini ada beberapa tips bagi Anda yang ingin sukses berbisnis melalui bisnis multi-level marketing. Yang pertama, pelajari MLM yang diikuti. Agar tetap aman dari skema piramida dan penipuan MLM, Anda perlu membekali diri dengan pengetahuan. Pelajari industri MLM yang akan diikuti dan pastikan diri bahwa Anda cocok dengan bisnis dan produk tersebut. Jika memang yakin bisa menghasilkan banyak uang dengan ikut bisnis ini, jalani dengan kemantapan hati. Semakin banyak tahu tentang bisnis tersebut, maka semakin besar Anda bisa melindungi diri dari penipuan dan buat rencana sukses melalui MLM. Sebaliknya, jika tidak yakin, sebaiknya jangan paksa untuk tetap berada di MLM tersebut. Yang kedua, cari perusahaan dengan produk yang Anda minati dan sukai. Anda tidak bisa menjual sesuatu atau berbisnis jika tidak memiliki rasa suka dengan produk tersebut. Begitu juga ketika ingin mendapatkan rekan di MLM. Carilah orang yang memiliki kesukaan dengan produk yang akan dijual, sehingga Anda dan rekan bisa saling menyemangati ketika menawarkan produk ke orang lain. Jangan lupa melihat kompensasi perusahaan yang akan diberikan kepada Anda sebelum bergabung, dan pastikan kompensasi yang didapat menguntungkan buat Anda. Yang ketiga, apa adanya dan tidak melakukan tipuan. Salah satu alasan penjualan MLM mendapat cap buruk karena banyak para anggotanya saat merekrut anggota baru mengatakan hal yang berlebihan dan melakukan sedikit tipuan, sehingga membuat orang terpikat dan percaya sehingga ingin bergabung. Perusahaan MLM memang tidak melarang hal ini, tapi sebaiknya berbicara apa adanya dan ceritakan kesuksesan orang yang Anda ketahui tanpa melebih-lebihkan. Hal ini adalah lebih baik. Perusahaan MLM yang benar akan mendorong Anda untuk selalu jujur dalam berurusan dengan pelanggan dan calon anggota potensial. Jika menyukai produk tersebut, antusiasme Anda cukup untuk mempromosikannya. Pastikan Anda tidak bohong atau membuat klaim berlebihan dan salah, sehingga pelanggan yang Anda rekrut tidak merasa tertipu dan hasilnya bisa ikut menjadi partner bisnis Anda. Yang keempat, jangan banyak melibatkan teman dan keluarga. Ketika memulai bisnis, tidak ada salahnya untuk melibatkan teman dan keluarga jika mereka ingin bergabung. Tetapi, jika mereka enggan mengikuti bisnis tersebut, jangan terlalu memaksa untuk bergabung. Memang banyak perusahaan MLM yang menyarankan membuat daftar nama 100 orang yang dikenal untuk diikutsertakan. Tapi perlu diketahui bahwa sebagian besar pelaku MLM sukses memiliki sedikit teman dan keluarga dalam bisnis mereka. Dan orang-orang yang berada dalam bisnis ini seringkali datang dan setelah melihat keberhasilan MLM ini. Yang kelima, identifikasi target pasar. Satu kesalahan terbesar pelaku MLM baru lainnya adalah melihat semua orang, termasuk teman dan keluarga, sebagai pelanggan potensial yang bisa direkrut. Seperti bisnis lain, Anda akan memiliki kesuksesan yang lebih besar dan efisiensi jika dapat mengidentifikasi target pasar dan memfokuskan upaya pemasarannya pada mereka. Misalnya di bisnis vitamin. Seseorang yang tidak peduli tentang kesehatan bukanlah orang yang tepat untuk didekati. Justru ini bisa mengganggu bisnis Anda. Carilah orang yang tertarik dan memperdulikan kesehatan diri untuk dijadikan prospek. Yang keenam, upayakan membagi dan promosikan produk yang dijual setiap harinya. Fokus untuk selalu membangun bisnis dan merekrut anggota baru, meskipun penghasilannya Anda dapat dari MLM belum sesuai dengan target yang diharapkan. Jika ada pelanggan yang suka dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan, lakukan pendekatan dan hal ini lebih mudah untuk menariknya menjadi rekan di bisnis tersebut.
Orang yang menyukai produk yang dipakainya biasanya akan mempromosikan dengan sendirinya tentang produk yang Anda jual tersebut. Jika banyak yang tertarik, ini bisa menjadi kunci untuk mendapatkan pelanggan baru, untuk kemudian direkrut juga menjadi anggota. Cara-cara seperti membagi sampel produk atau mengajak orang yang Anda kenal untuk ikut mempromosikan produk juga baik dilakukan. Anda juga bisa melakukan hal ini melalui website atau akun media sosial yang dimiliki. Yang ketujuh, dengar keluhan dan jual solusi. Banyak perusahaan yang menyediakan skrip untuk membantu menjual produk atau jasa. Hal ini dapat membantu Anda menjelaskan tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen, baik dalam hal penjualan, solusi, maupun kebutuhan pelanggan. Tulislah kontak Anda di skrip yang Anda bagikan tersebut. Jika ada yang menghubungi, dengarkan keluhan mereka dengan saksama dan jual solusi sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Orang pun merasa terbantu dan senang dengan solusi dan saran yang diberikan. Yang kedelapan, pelajari pasar. Pelaku MLM sering membuat aturan minimal bisa merekrut 3 orang dan seterusnya ke bawah. Ini merupakan taktik tradisional. Tapi penjualan secara langsung adalah lebih baik seperti bisnis lainnya. Karenanya, pasarkan produk Anda melalui berbagai cara yang memperhitungkan target pasar. Apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara Anda membantu dan di mana produk bisa ditemukan. Anda dapat menggunakan berbagai alat pemasaran termasuk website. Periksa ya kebijakan perusahaan tentang website, email, dan media sosial demi untuk meningkatkan penjualan produk dan minat dalam bisnis Anda. Yang kesembilan, punya ciri berbeda dari distributor lain. Salah satu tantangan MLM adalah meyakinkan prospek baru untuk membeli atau bergabung dengan Anda dan bersaing sehat dengan distributor lain yang sudah mereka ketahui. Jika Anda menjual barang yang sama seperti ribuan orang lain, berarti konsumen punya pilihan. Jadi, perlu melakukan sesuatu yang membuat Anda unik dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ini yang membuat alasan orang untuk memilih Anda daripada yang lainnya. Yang ke-10, mengembangkan sistem tindak lanjut dengan orang yang sama. Meskipun tidak ingin menyusahkan dan mengganggu orang, dalam beberapa kasus, melakukan tindak lanjut dengan orang yang sama agar dapat direkrut di waktu lainnya juga banyak berhasil. Bukan berarti saat pertama kali menawarkan ditolak, waktu selanjutnya akan ditolak juga. Jika terlihat ada kemungkinan dan terlihat orang tersebut memiliki minat di waktu mendatang, ada baiknya untuk ditindaklanjuti. Beri rentang waktu antara 3-6 bulan dan buat pengingat di kalender ketika ingin menghubunginya lagi. Sehingga memungkinkan orang tersebut berpikir ulang dan siapa tahu berubah pikiran ingin ikut bisnis Anda ketika mereka dihubungi kembali.